Ya SK, ikuy. Barusan Lulu baca buku tentang sejarah Rasulullah. Terus ada istilah kayak perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Lulu masih nggak paham. Oh iya, tonton penjelasan Bu Guru aja ya. Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang di Mapel Sejarah Kebudayaan Islam, segmen telusur jejak Rasulullah. Episode berikut, walaupun kita di tengah pandemi, kita harus tetap sehat dan semangat. Start to learn right, so siapkan dulu. Let's get started. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama dakwah Rasulullah di Madinah. Namun, sebelum kita lanjut ke materi ini, tentu kita harus tahu dulu apa tujuan kita belajar materi ini. Kenapa sih kita harus belajar materi ini? Nah, di antara tujuan-tujuannya adalah yang pertama, agar kita dapat memetik ibrah dan hikmah yang dapat ambil dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama dakwah Rasulullah. Yang kedua, agar kita dapat mencontoh kepemimpinan dan ketinggian akhlak Rasulullah. Yang ketiga, agar kita dapat mengingat kembali betapa hebatnya revolusi Islam yang dicanangkan oleh Rasulullah. Yang terakhir adalah untuk mengambil inspirasi dan cerminan dalam bertindak. Nah, udah tahu kan tujuan-tujuannya? Sekarang kita lanjut ke materi. Tapi sebelum kita lanjut ke materi ini, kita simak dulu quiz trivia berikut ini. Pertanyaannya adalah, siapa nama panglima kafir Quraisy yang mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud? Bagi yang udah tahu jawabannya, simpan dulu jawabannya. Dan bagi yang belum tahu jawabannya, simak baik-baik penjelasan nanti. Nah, dan jawaban trivia ini akan di-spill di segmen terakhir. Nah, jadi apa aja sih peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama dakwah Rasulullah SAW di Madinah? Yang pertama, Piagam Madinah. Rasulullah SAW sebagai kepala negara di Madinah saat itu membentuk Piagam Madinah dengan tujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kita tahu bahwa Madinah merupakan daerah dengan penduduk yang multikultural dan multiagama. Ada suku Yahudi yang terdiri dari Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Kemudian ada suku Arab yang terdiri dari Aus dan Khazraj. Dan ada juga Bani Najran yang beragama Nasrani. Nah, untuk mengakomodir penduduk-penduduk yang berbeda-beda ini, maka Rasulullah mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi khususnya, yaitu Piagam Madinah ini. Nah, Piagam Madinah ini mengandung prinsip yang egaliter atau persamaan derajat, pluralis atau keberagaman, humanis atau kemanusiaan, dan demokratis. Nah, apa aja sih isi Piagam Madinah ini? Piagam Madinah mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi setiap penduduk yang hidup di Madinah. Di antara kewajiban-kewajiban yang mereka miliki adalah kaum Yahudi ataupun kaum Arab harus ikut dalam peperangan. Mereka juga harus bersama-sama melindungi Madinah dari serangan luar. Mereka juga harus saling tolong-menolong dan saling berbuat kebajikan. Nah, ini kewajiban yang dimiliki oleh penduduk Madinah. Sedangkan hak-haknya adalah yang pertama, mereka sama-sama diperlakukan sama di depan hukum, egaliter kan? Yang kedua, mereka sama-sama dilindungi kecuali bagi orang yang berbuat jahat. Nah, inilah hak-hak yang akan didapat bagi penduduk Madinah. Nah, jadi udah paham kan isi dari Piagam Madinah? Sekarang kita lanjut nomor 2. Peristiwa penting yang kedua, Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di dekat Sumur Badar. Oleh karena itu, perang ini bernama Perang Badar karena terjadi di Lembah Badar. Nah, penyebab terjadinya perang ini adalah karena
Wasallam mendengar bahwa kafilah dagang Quraisy berjalan dari Syam menuju Mekah. Nah, Rasulullah lantas menyuruh sahabat untuk mencegat kafilah dagang Quraisy ini dan mengambil kembali harta yang telah mereka rampas. Abu Sufyan bin Harb sebagai pemimpin dari kafilah dagang Quraisy ini mengadukan hal ini kepada Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mempersiapkan 1.000 orang tentara untuk melawan orang Muslim. Mendengar hal ini, Rasulullah pun segera mempersiapkan tentara dengan jumlah 313 orang. 313 orang melawan 1.000 orang. Jumlah yang memang timpang, tapi kita lihat nanti bagaimana akhirnya. Nah, akhirnya para tentara ini bertemu di Lembah Badar. Sebelum perang berkecamuk, diadakan dulu perang satu melawan satu, perang tanding satu melawan satu. Nah, di pihak muslimin dikirim 3 orang utusan, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaid bin Haris. Sedangkan pihak kaum kafir mengirimkan 3 orang utusan juga, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Nah, akhirnya mereka tanding 1 melawan 1. Perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Karena dari pihak Quraisy semuanya meninggal, dan dari pihak muslimin 1 orang yang gugur, yaitu Ubaid bin Haris. Setelah perang tanding ini usai, terjadilah perang besar yang berkecamuk. Kaum muslimin berusaha untuk mengalahkan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 1.000 orang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ribuan malaikat sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Anfal. Diturunkan ribuan malaikat yang berturut-turut untuk membantu kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Akhirnya berkat bantuan Allah ini, masyarakat muslim bisa memenangkan perang Badar ini. 70 orang gugur dari kaum kafir Quraisy dan 70 orang lagi ditawan. Nah, Rasulullah menyuruh sahabat untuk memperlakukan tawanan ini dengan baik. Jika mereka mampu untuk menembus dirinya, maka mereka akan dimerdekakan. Dan bagi yang tidak bisa menembus dirinya, mereka bisa menembus dirinya dengan cara mengajarkan kaum muslimin menulis dan membaca. Nah, di antara 70 orang yang gugur tadi, Abu Jahal pemimpin mereka juga ikut mati. Nah, sedangkan dari pihak muslimin gugurlah 14 orang tentara. Nah, inilah cerita singkat perang Badar. Peristiwa penting yang ketiga, perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, 1 tahun setelah perang Badar di kaki Bukit Uhud. Penyebab terjadinya perang ini adalah rasa dendam yang diderita oleh kafir Quraisy karena kalah di perang Badar. Mereka akhirnya mempersiapkan 3.000 orang tentara untuk menyerang orang muslim. Mendengar hal ini, Rasulullah pun mempersiapkan tentara sebanyak 1.000 orang. Maka Rasulullah berjalan dengan tentara ini ke arah Bukit Uhud. Di tengah perjalanan, 300 orang dari kaum muslimin ini membelot dan kembali ke Madinah. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang Yahudi Madinah yang munafik. Akhirnya Rasulullah sampai di kaki Bukit Uhud dan mempersiapkan strategi, yaitu meletakkan pasukan pemanah di atas bukit. Nah, pasukan pemanah ini dipimpin oleh Abdullah bin Jabir. Akhirnya perang terjadi. Dengan strategi ini, Rasulullah dan kaum muslimin berhasil memenangkan perang dan kaum kafir Quraisy dari kocar-kacir. Nah, tentara muslim yang melihat kaum kafir yang lari kocar-kacir, mereka pun merasa tergiur dengan harta-harta rampasan yang ditinggalkan di kaki bawah bukit. Akhirnya, tentara muslim ini turun ke bawah bukit dan mengambil harta rampasan tadi. Lalu, seorang panglima kafir Quraisy melihat hal ini dan bersama tentaranya berjalan ke arah atas bukit dan bersiap-siap untuk memanah para kaum muslimin di bawah bukit yang sedang mengambil harta ghanimah. Nah, panglima kafir Quraisy ini bernama Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid bersama tentaranya akhirnya memanah kaum muslimin yang mengambil harta rampasan tadi, sehingga banyaklah kaum muslimin yang gugur di perang ini.
Nah, akhirnya perang ini dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Dari kejadian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh menyalahi aturan pemimpin dan jangan sampai tergiur dengan harta. Nah, begitulah akhir dari perang Uhud. Di perang Uhud ini gugurlah paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, di tangan seorang budak bernama Wahsy. Dan di perang Uhud ini gugur 70 orang muslim. Nah, perang Uhud menjadi peristiwa yang memilukan bagi kaum muslimin. Keempat, perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah di Madinah bagian utara. Perang ini dilatar belakangi oleh rasa dendam Bani Nadir yang diusir dari Madinah. FYI, Bani Nadir ini adalah 300 orang yang membelot dari perang Uhud kemarin. Nah, mereka ini, Bani Nadir, merasa dendam diusir dari Madinah dan akhirnya bersekutu dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Mereka menghasut kafir Quraisy untuk menyerang lagi orang Muslim. Begitu juga mereka menghasut para kabilah-kabilah di sekitar Mekah untuk bergabung dengan mereka. Makanya perang ini dinamakan dengan perang Ahzab karena terdiri dari golongan-golongan. Nah, lalu dari perang Khandaq ini, kaum kafir Quraisy mengutus 10.000 orang tentara gabungan. Mendengar kaum kafir mempersiapkan begitu banyak tentara, Rasulullah pun bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana caranya untuk melawan 10.000 orang tentara ini. Nah, seorang pemuda dari Persia bernama Salman Al-Farisi menyarankan agar membuat parit. Beliau bilang, "Ya Rasulullah, kami dari dulu di Persia ketika melawan musuh kami membuat parit. Bagaimana jika kita juga membuat parit untuk menghadap musuh ini?" Nah, Rasulullah akhirnya setuju dengan pendapat Salman Al-Farisi. Maka kaum muslimin bergotong royong membuat parit di sekitar Madinah untuk menghambat laju musuh. Nah, ketika kaum kafir Quraisy sudah sampai di batas kota Madinah, mereka merasa terkejut karena ada parit yang melintang di depan mereka. Mereka berusaha untuk melewati parit ini tapi tidak bisa, sehingga mereka mendirikan kemah di batas kota. Mereka berkemah di sana hampir sebulan lamanya, waktu yang lama ya. Nah, sedangkan kaum muslimin tetap berada di Madinah. Nah, namun Bani Quraisyah, yaitu Yahudi Madinah yang berada di dalam kota, juga ikut berkhianat. Mereka memilih bersekutu dengan kafir Quraisy. Nah, akhirnya Allah menurunkan bantuan angin topan yang besar untuk memporak-porandakan kemah-kemah orang kafir Quraisy, sehingga mereka lari dan kembali ke Mekah. Nah, inilah akhir dari perang Khandaq. Nah, sedangkan Bani Quraisyah yang bersekutu dengan dan berkhianat, bersekutu dengan kafir Quraisy dan mereka berkhianat, mereka akhirnya dihukum mati. Nah, itulah akhir dari perang Khandaq. Nah, paham kan dengan materi yang Ibu jelaskan tadi? Jika paham, yuk kita move on dan spill bareng jawaban quiz trivia yang tadi. Pertanyaannya adalah siapa nama panglima kafir Quraisy yang mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud? Waktu menjawab kamu 5 detik ya. Udah siap untuk dengar jawabannya? Durururururururu. Dan jawabannya adalah Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid adalah panglima kafir Quraisy yang berhasil mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud dengan memanah pasukan kaum muslimin dari atas bukit. Nah, Khalid bin Walid ini nanti akan menjadi muslimin dan masuk Islam dan membantu Rasulullah dalam peperangan. Apakah jawaban kamu benar? Jika benar atau salah, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu materi SKI kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Maafkan atas segala kesalahan. See you next time.